adalah kota metropolitan yang juga menjadi pusat ibu kota dan perekonomian Indonesia. Kota Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang memiliki perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang dan sektor. Kondisi seperti ini membuat kota Jakarta diserbu oleh para pendatang yang dengan jumlahnya terus meningkat di tiap tahunnya, sehingga menyebabkan tingkat populasi yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan kebutuhan dan permintaan akan tempat tinggal juga menjadi meningkat. Namun, kebutuhan akan hunian menjadi sebuah permasalahan yang tak kunjung habis diperbincangkan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan hunian yang tidak sebanding dengan luas lahan yang tersedia untuk dibangun hunian di Jakarta. Di mana seperti yang dapat kita lihat dalam cuplikan video ini, tergambarkan bagaimana kehidupan masyarakat kelas bawah yang harus bertahan di tengah kerasnya kehidupan di ibu kota. Banyak anak-anak yang tidak mendapat perhatian khusus di masa kecilnya dan bahkan hingga putus sekolah karena kurangnya biaya. Tidak hanya itu, bayang-bayang rumah yang layak pun sangat tabu jika melihat bangunan semi permanen yang nampak sangat kumuh dan tak terawat. Juga fasilitas air bersih yang kurang memadai sangat menyengat hati hingga mengingatkan kita betapa mahalnya rasa bersyukur. Salah satunya kita ketahui bahwa di Jakarta itu sekarang sudah banyak yang namanya e-Petra. E-Petra sendiri itu kita ketahui ya singkatannya, mungkin dari yang nonton ini belum tahu kali ya. E-Petra itu secara singkatannya yaitu ruang publik terpadu anak, yang dimana sebuah tempat ini merupakan tempat yang sangat berguna. Jadi kayak tempat umum, cuman untuk semuanya loh. Nah, terus abis itu tempat ini juga untuk anak-anak yang sekiranya tadinya nggak sekolah atau apa bisa belajar di sini. Kayak di sana tuh sudah memfasilitasi kayak ada buku untuk membaca, untuk menggambar. Abis itu kayak tempat-tempat untuk rapat lainnya. Dan di e-Petra itu sendiri ini tuh mempunyai lapangan yang luas. Jadi anak-anak di sekitar dekat e-Petra ini bisa main bola, nggak usah jauh-jauh, dan sangat memfasilitasi tersendiri untuk tempat ini. Mungkin ya saja. Pada kasus selanjutnya adalah penertiban yang dilakukan oleh pemerintah untuk menertibkan bangunan liar yang berada di kolong jembatan dan area umum. Karena lahan tersebut milik pemerintah pusat dan sudah seharusnya menjadi fasilitas yang digunakan untuk umum. Dapat terlihat jelas isak tangis salah satu warga yang menyesalkan rumahnya harus dikorbankan untuk dirubuhkan. Namun, peraturan tetap peraturan. Warga DKI juga harus menikmati fasilitas umum yang sudah seharusnya ada. Namun di sisi lain, banyak warga yang harus mengorbankan rumahnya karena memang sejatinya tanah tersebut bukan hak miliknya. Lalu bagaimana nasib para warga yang terkena dampak? Akankah nantinya dibiarkan atau ditampu oleh pemerintah sekitar agar kehidupan terjamin? Pemerintah setempat juga menuturkan bahwa nantinya warga yang terkena dampak akan dipindahkan ke rusun untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Bagaimana pandangan dari masyarakat di daerah pinggiran dalam kehidupannya? Apakah nantinya mereka akan memberontak atau menerima kenyataan bahwa kehidupannya akan berbeda setelah penggusuran yang merenggut tempat tinggal mereka dan sumber mata pencaharian? Salah satu warga pun menuturkan bahwa jika mereka bisa mendapat tempat dan fasilitas yang lebih baik, maka masyarakat mungkin banyak yang akan senang menerimanya. Namun di sisi lain, mereka juga takut tidak dapat membayar sewa yang jumlahnya tidak sedikit karena keterbatasan yang ada. Kesimpulan dari sisi negatif kasus ini adalah di mana penggusuran bukanlah salah satu kasus yang ringan.
sebanyak 113 kasus sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 2015 yang berdampak kepada kurang lebih 8.145 keluarga yang setara dengan 32.580 jiwa. Akibat dari penggusuran ini, jelas warga kehilangan tempat tinggal yang dimana rumah mereka diratakan oleh pemerintah setempat yang kemudian lahannya dialihfungsikan dan dikembalikan ke fungsi awalnya. Namun, kehilangan tempat tinggal bukanlah salah satu dampak yang ditimbulkan, melainkan yang terberat adalah korban gusuran kehilangan lapangan atau mata pencarian mereka. Mengapa? Karena sebagian besar para korban gusuran bekerja di sektor informal, yang dimana mereka mengandalkan rumah mereka untuk mencari pekerjaan sebagai ladang usaha mereka dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Apapun nanti hasil akhirnya, kita sebagai masyarakat tentu saja berharap semoga ibu kota cepat pulih dan tentu saja menjadi pusat perekonomian Indonesia yang maju dan berguna bagi seluruh masyarakat.